Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Purwanto SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 2 Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, dan sekaligus mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253212166. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dalam memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI Daljat tahun 2025 yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 pada kelas 5 fase C di SDN 2 Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, dengan tema menyayangi anak yatim dalam surat Al-Ma'un. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akbar mana Akbar? Angkat tangan Akbar. Gimana kabarnya Akbar? Baik, alhamdulillah sehat ya? Sehat. Kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Semuanya sehat. Terus tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Aja belum? Belum. Aja belum, enggak apa-apa, nanti istirahat nanti boleh ya. Setelah nanti bisa sarapan ya. Kita berdoa dulu ya, berdoa. Terus dipimpin oleh ketua ke kelasnya. Siapa ketuanya? Pak Bisa. Ya, dipimpin dari depan sini, maju ke depan ya, di kopi saya. Ke depan sini ya. Dipimpin berdoa mau belajar. Ayo sini. Yes. Sini, biasa ya, enggak apa-apa. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Bisa kembali ke tempat di kopi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kelas 5 ya. Sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kita pelajari hari ini tentang materinya nanti saya sampaikan di depan ya, mulai di video depan ya. Terima kasih saya sampaikan. Sebelum Pak Per lanjutkan
ke materi selanjutnya. Jadi semuanya untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tempat ya nanti tagnya ada di depan ya. Semangat 4, 5. Kita mulai. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun. Jadi nanti kita kemarin hanya mengulas-ulas, kita perjalan lagi pada pertemuan hari ini ya. Pertama membaca surat Al-Maun ya. Nanti bareng-bareng kita baca, yang belum hafal nanti yuk bareng nek dhewe-dhewe aku ngapal nih, ya aku wedi ya. Terus kedua, mengartikan surat Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Artinya apa nanti kita artikan bersama. Selanjutnya menulis. Jadi gini kelas. Yang keempat, pesan pokok. Pesan pokok itu apa? Inti materi. Al-Maun itu jelas di apa? Tadi sudah diculik. Minggu kemarin sudah diculik. Tentang apa? Anak yatim dan sebagainya. Tujuan utama yang pertama, membaca surat Al-Maun dengan lancar dan tertib. Saya ya. Kedua, menghafal surat Al-Maun. Tadi saya sudah contohkan ya, metodenya banyak. Dibaca berulang kali, buka video, ya di YouTube bisa. Terus ketiga, menulis surat Al-Maun. Nek nulis arahnya dari kanan ke kiri. Nek artinya lebih dari kiri ke kanan. Itu tinggal. Terus menjelaskan arti per kata. Contoh, aro'aita artinya apa? Qadidudidin apa? Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Ya. Terus 5. Menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Sikap peduli sesama piye, Pak? Contoh ya. Jadi peduli sama teman, peduli sama manusia. Terus menjelaskan makna isi pokok. Tadi kriteria yang harus disampaikan apa? Pertama,
peserta didik jenengan semuanya harus mampu menyimpulkan mungkin tentang apa ya? Tentang gini bla 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 sampai A sampai Z bisa, ya toh? Tadi sudah saya jelaskan al-ma'un tentang yatim. Poin ini tentang anak ya yatim. Kedua, mengaitkan surat al-ma'un dengan kehidupan sehari-hari. Dengan itu saja. Adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Ada. Kalau di rumah kan nggak ada ya? Mungkin di tempat lain aja? Nah, mungkin tanggane, mungkin pernah bertemu nggak anak yatim? Pernah ya? Pernah. Itu. Kedua, sudah kalian membantu anak yatim? Sudah ya? Sudah. Contoh saya contohkan tadi jenengan punya rezeki. Batu bahasa ini terus sarapan beli gendar pecel, beli baksitan batu minyak ya. Beli gendar pecel, beli nopo sebanyak ya dimakan belakang di kantin itu. Jangan bilang kapan kamu di satu kelas kok ada anak yatim yang satu. Ya dibantu kan makan bareng. Ada sarapan mbak. Seperti itu ya. Nomor 3, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Ya kok. Karena anak yatim itu juga manusia. Kita itu juga apa? Makhluk sosial saling membutuhkan. Suatu saat mungkin perlu bantuan anak yatim tersebut. Beliau ya orang-orang ya, aku bukan ngancani loh kan itu. Anak yatim nanti orang itu, anak yatim dia tidak boleh seperti itu ya. Ya terus, pernahkah kalian melihat dan bertemu anak yatim? Pernah ya? Pernah, pasti pernah. Entah di jalan, di rumah, di masjid, gimana pun pasti pernah. Gak mungkin kalau nggak pernah ya. Ya, biar semangat, biar ilmunya yang didapatkan bisa bermanfaat. Jenengan yo nek ketemu anak yatim yo menghargai, nggak menghargai dia, mencela kalau nih. Jangan sampai ya. Biar semangat belajarnya, ilmunya bermanfaat yo. Nenek anak yatim jadi bantu. Jadi semuanya. Untuk selanjutnya, aku pengen mengasih asesmen awal. Seberapa tuh kemampuan jenengan memahami surat al-ma'un yang pernah aku sampaikan ya. Aku bagikan ya. Bisa diisi pakai pulpen boleh, pakai pensil juga boleh. Langsung diisi. Ya, langsung diisi. Diisi. Boleh dikumpulkan. Terima kasih adik semuanya, kelas 5 sudah bagus ya. Asesmen awalnya bagus sekali. Sebagai pengantar sebelum lapor lanjutkan ke selanjutnya ya. Pengantarnya 1. Ben paham al-ma'un kira apa? Al-ma'un mengajarkan kita pentingnya peduli terhadap sesama, termasuk terutama anak yatim. Terus agama Islam itu agama yang enak loh. Menekankan loh kasih sayang, orang musuh-musuhan betul-betul nggak boleh sebenarnya. Terus kalau menolong sesama manusia. Terus tidak mengabaikan hak orang lain. Contoh hal orang lain ini. Dengan tadi aku saya sampaikan mau tidak. Nek jenengan sugih, bandane oke. Aja ketinggal di sedekahkan untuk orang lain yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim banyak. Ya. Dan itu orang-orang paling iki bodoh itu dhewe, mboten parah, ya toh? Tidak boleh. Kegiatan inti sekarang, inti pembelajaran. Ini sudah saya tampilkan surat Al-Ma'un. Kita baca bareng-bareng. Sudah bisa membaca, sudah apa? Ya, coba kita baca bareng-bareng ya. Nanti baru berkelompok. Ya. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadha
membacanya bergantian per satu nih ya kelompok ya, dibaca bareng-bareng. Aku iso, nanti dibantu Pak Pun menirukan Pak Pun ya. Kita coba dari kelompok sini ya. 1, 2, 3. Aku surat Al-Maun sekarang bisa dimulai menulis surat Al-Maun ya. Dicoba surat Al-Maun, nggak usah pakai basmalah, nggak apa-apa, langsung taruh kaitan nanti ya, pakai buku tulis. Semuanya nulis loh ya, semuanya nulis. Kita mengumpulkan semuanya ya, dari menulis surat ya. Terus selanjutnya Bapak akan menjelaskan pakai alat peraga ya. Al-Maun ya, gitu. Artinya apa? Nanti ya. Saya persiapkan dulu. Ya, ini peraganya pakai kayak semacam kartu. Ya. Ayat 1 apa? Coba bunyinya ayat 1 bagaimana? Ayo. Saya tempelkan di sini ya. Ini di alat peraga sini ya. Ara'aital ladzi yukadzibu. Ini ayat ke-6, terakhir ayat ke-7. Apa bunyinya? Dan enggan memberi bantuan. Oke, kira belum. Benar suke kayak apapun, enggak mau memberi bantuan kepada orang lain. Ya, perhatikan sekarang aku mau memutarkan video. Perhatikan ya. Didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, materi makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya.
terakhir yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Ada 7 ayatnya. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama Islam yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong. Di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang sesi diskusi, ya, diskusi. Saya bagikan, ya, LKPD-nya diskusi, ya, mengenai studi surat Al-Ma'un, ya. Langsung satu kelompok satu bisa dimulai kerjakan. Nanti langsung presentasi ke depan. Satu. Mulai satu orang ke depan. Bisa dimulai ya. Presentasi dari yang mendapat kelompok satu dan siapa? Kelompok satu. Oh ya, langsung masuk ke depan, presentasi di depan ya, dibaca. Ini perwakilan dari kelompok satu. Perwakilan dari ini. Kelihatan ya. Langsung dibaca. Dari nama kelompok yang keras, kelompok satu. Iya. Satu. Yang keras ya. Dua. Ya, dijawab ya. Dijawab.
kasih, beri tepuk tangan, bisa kembali ke kelas. Lanjut kelompok 2, yang mendapat kelompok 2. Ayo langsung maju ke stand, dibaca. Ditaruh saja. Dari kelompok 1. Yang keras, yang kelompok 2. Presentasi. Ada soalnya. Soalnya bisa dimulai. Ya. Jelaskan pesan pokok. Yang keras ya. Yang keras. Dan saling menolong, lanjut. Ya. Yang keras saja ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya langsung yang keras. Pertanyaannya apa? Arti dari Al-Maun. Ya, pertanyaannya apa arti surat Al-Maun? Bisa dari kelompok 2 menjawab. Yang keras apa arti Al-Maun tadi? Ayo. Barang-barang yang berguna, ya kan? Tadi jawabannya ini ya. Yang keras coba disebutkan yang keras. Al-Maun artinya? Sip, ya sudah. Lanjut ke pertanyaan yang dari kelompok 3. Apa tadi pertanyaannya? Ada berapa ayat? Jadi jawab kelompok 1. Berapa? 7 ayat. Betul. Asesmen terakhir. Ini asesmen terakhir. Ya, asesmen terakhir saya bagikan LKPD seberapa jauh dari materi awal sampai akhir dengan memahami materi surat Al-Maun, ya. Saya bagikan LKPD-nya asesmen akhir, ya. Saya mulai. Yang penting dikasih nama dulu itu. Kasih nama dulu. Yang penting ini namanya diisi. Terima kasih untuk asesmen akhir sudah. Kita ada video terakhir. Lagu surat Al-Maun. Sebentar, hanya sedikit kita lagi. Sambil itu gak apa-apa. Al-Maun. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana belajar ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan ya? Nah, ada videonya, ada penampilan PowerPoint-nya, ada lagunya, ada tesnya, banyak sekali. Nah, ya kan? Tadi apa? Al-Maun itu tentang apa? Barang-barang berguna. Ayat yang pinter 7. Suratnya ke berapa? 107. Sip. Apa yang hendak kalian lakukan terhadap ayat ini? Membantu. Setelah menerima pelajaran ini ya, jadi membantu tidak boleh dicemooh, nggak boleh. Terus menyampaikan secara lisan, saya berjanji akan membantu anak yatim dan tidak menghardik anak
yatim, dan tidak juga lalai dalam sholat. Terima kasih. Ya, bisa dari Pak Guru pengen tahu ya seberapa sih kekuatan hidupnya dari awal sampai akhir tadi, ya, ya. Yang orang mendustakan agama tadi apa? Menghadiri anak yatim, ya kan? Terus orang yang lalai tadi lalai dalam apa? Betul, lalai dalam sholatnya. Al-Maun tadi artinya apa? Nah, betul. Jumlah ayatnya berapa? 7. Suratnya urutan berapa? Sip, bagus. Ya. Terus terima kasih atas partisipasinya. Jadi semuanya kelas 5 ya. Kita baca surat Al-Maun 1 kali biar bareng semangat, ya kan? Sebelum kita selesai dalam pembelajaran. Agata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil-musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Kita akan streakingnya berapa? Kayak apa? Nanti nyanyi bareng. Hidup kutrajing kayak kemarin, ya. Tapi gerak semuanya ya. Kita gerakan diri dulu, ya. Ayo, sambil berdiri, coba ya berdiri. Sambil berdiri. 1, 2, 3. Hidup kutrajing. Ini gerakan. Selalu riang gembira. Ayo, guling maju. Agar aku awet muda. Ayo, siap semangat. Coba saya ganti tangannya gerak sini ya. Ayo, gerak semuanya. Tujuan geser. 1, 2, 3. Hidupku. Terus. Selalu riang gembira. Gerak dan semangat. Ayo. Agar aku awet muda. Saya gini ya. Ayo. Gerak. Semangat yuk. 1, 2. Hidupku selalu riang gembira. Gerak ya. Agar aku awet muda. Terima kasih. Aku akan menyimpulkan dari materi pertemuan awal tadi sampai akhir. Surat Al-Maun mengajarkan kepada kita untuk menyayangi siapa? Anak yatim, membantu fakir miskin, dan menjadikan ibadah lebih bermakna dengan kepedulian sosial. Dengan menyayangi anak yatim, kita mendapat apa? Pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diapresiasi yang setinggi-tingginya buat kelas 5, ternyata kelas 5 luar biasa ya. Dan kemarin pembelajarannya dari awal sampai akhir rangkaiannya luar biasa panjangnya ya. Ternyata itu satu bab itu panjang ya. Semangat belajarnya luar biasa. Tetap jaga kondisi kesehatannya ya, jaga kondisi tubuhnya tetap sehat biar mengikuti pelajaran semangat dan lebih baik lagi ya. Jangan lupa Pak Pur akan memberikan tugas di rumah ya. Tugas di rumahnya apa Pak? Tugas rumah 2 setelah 1 contoh nih, memberi bantuan kecil ke teman yang sedang kesulitan. Contoh, aku kok duwe jambu, contoh ya, punya mangga, tak bantukan pada teman. Oh Pak, saya minggu depan atau minggu depan, Pak saya sudah contoh PR kemarin saya sudah memberikan makanan kepada teman. Itu contoh ya. Terima kasih ada semuanya. Untuk pertemuan minggu depan, ya minggu depan mohon perhatiannya. Untuk materi minggu depan,
saya informasikan yaitu tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya berapa? 99. Ini sudah mau pulang ya. Tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya bisa kembali ke tempat kita bisa ya. Terima kasih. Akhirnya semuanya mohon perhatiannya. Sekarang di atas penutup kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Pak Tur mohon maaf dari awal sampai akhir apabila dalam menyampaikan materi banyak kurangnya ya, banyak kita gojeknya, banyak tugas-tugasnya apapun kita maaf karena pas teman-teman biar jenengan juga tahu wawasan tentang surat Al-Maun memahami menyayangi anak yatim ya kan. Aku akhiri assalamualaikum